Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Sanggar Belajar Solusi. Bagaimana sobat Sanggar Belajar Solusi? Semoga semuanya keadaan sehat walafiat ya, dan dalam keadaan bahagia. Langsung saja ya, soal yang nomor 1 kita bahas, yaitu soal dan prediksi PTS kelas 7 semester gasal atau semester 1. Salah ketik ya, ini bukan semester 7. Lanjut. Soal yang pertama, sebagai warga negara yang baik, hal yang paling penting adalah yaitu mengamalkan Pancasila. Jadi sebagai warga negara yang baik itu kita tidak hanya membaca, menulis dan menghafalkan saja. Apa artinya jika kita sering membaca Pancasila, sering menulis Pancasila dan menghafalkan namun tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu tidak ada artinya, bukan? Lanjut soal selanjutnya. Ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila adalah A, yaitu konsisten terhadap ucapan dan perbuatan atau memiliki integritas. Bagaimana? Untuk soal yang lainnya sudah jelas ya, mendahulukan hak daripada kewajiban itu tidak benar. Tentunya kalian yang benar itu adalah melaksanakan kewajibanmu dulu baru menuntut hak. Contohnya kalian membantu pekerjaan orang tua dulu baru menuntut hakmu ya. Yang lainnya jelas ya, memotong pendapat orang lain itu tidak baik, apalagi saat rapat. Dan mengejek teman yang berbeda agama itu juga tidak baik. Tentu itu bertentangan dengan Pancasila sila pertama. Lanjut. Sikap positif terhadap para pendiri bangsa sebaiknya adalah A, hanya membaca biografinya saja, B, tidak peduli, C, menghormati dan meneladani, D, acuh tak acuh. Jawabannya adalah C, menghormati dan meneladani. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita menghargai para pendiri bangsa kita dengan menghormati beliau dan meneladani sikap-sikap perjuangannya ya. Lanjut. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan sosial merupakan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Moh-Yamin. Itu adalah rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Moh-Yamin, yaitu dalam bentuk tertulis atau lisan. Kalian bisa cek di halaman 6 buku paket, yaitu Moh-Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar negara tersebut tadi. Jadi itu yang secara lisan. Kalau yang secara tertulis adalah rumusan yang mirip dengan Pancasila itu. Lanjut. Rumusan dasar negara yang paling mirip dengan rumusan Pancasila yang sekarang adalah punyanya Muhammad Yamin, yaitu rumusan dasar negara yang dikemukakan lewat tertulis. Lanjut. Rumusan dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian setiap hari Senin tentunya mendengarkan hal itu ya. Lanjut. Seorang warga negara dikatakan sebagai seorang yang memiliki kesadaran hukum jika selalu membaca undang-undang, menaati aturan yang berlaku dimanapun berada. Betul, jawabannya C. Sebagai warga negara yang baik, yang memiliki kesadaran hukum, itu kita wajib menaati aturan yang berlaku dimanapun berada ya, baik di kota kita sendiri maupun di kota yang lainnya. Lanjut. Manusia adalah makhluk yang mulia dibanding makhluk Tuhan yang lainnya. Hal itu dikarenakan apa sih alasannya? Yaitu adalah betul, manusia dianugerahi akal dan pikiran dan hati nurani ya. Jadi hal yang membedakan antara manusia yang baik dan yang buruk itu adalah bagaimana akal dan pikiran dan hati nuraninya. Jadi kalau kalian sudah tidak memiliki akal dan pikiran, berarti kalian sudah tidak bisa disebut sebagai seorang manusia. Makanya sebagai seorang manusia kita harus menjaga akal dan pikiran dan hati nurani kita yang sebaik mungkin supaya kita tidak kehilangan takdir kita sebagai seorang manusia. Setiap manusia pasti membutuhkan orang lain, tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Ini terjadi karena manusia adalah sebagai makhluk sosial. Betul. Manusia itu terbagi menjadi 2 macam anak-anak, yaitu makhluk sosial dan makhluk individu. Makhluk sosial artinya adalah makhluk yang melakukan hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Artinya dia tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kalau
Manusia sebagai individu itu artinya setiap manusia itu memiliki ciri khas sendiri, antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Makanya jika kalian berhubungan dengan orang lain, menyadari bahwa manusia sebagai makhluk individu yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri, kalian harus memiliki sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain, karena kalian harus sadar bahwa manusia itu memiliki sifat, yaitu makhluk sebagai individu atau pribadi. Dan tentu saja kalian harus berhubungan dengan orang lain dan sering membantu supaya kalian juga dibantu, karena kalian pada harfiahnya adalah sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Makanya itu jika kalian hidup di kampung selalu dituntut untuk saling membantu dan gotong royong. Aturan atau kaidah yang berisi petunjuk hidup yang harus ditaati oleh setiap manusia adalah pengertian atau definisi dari norma. Betul, norma adalah suatu kaidah atau petunjuk hidup yang ditaati manusia. Norma yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Untuk sanksinya pelanggaran norma mendapat dosa merupakan makna norma dari agama. Kalau norma kesopanan sanksinya apa? Dicemooh. Misalnya ya, kalian tidak sopan berbicara dengan orang yang lebih tua, tidak memakai bahasa yang halus. Tentu saja kalau orang bahasa Jawa, anake sopo to ora sopan. Nah, itu kan dicemooh. Kalau norma kesusilaan itu adalah sanksinya berupa penyesalan diri sendiri. Contohnya, misalnya kalian berbohong, mungkin tidak ketahuan, tapi kalau jika kalian masih memiliki hati nurani, tentu saja kalian merasa berdosa, merasa takut. Itu adalah norma kesusilaan. Sanksinya berupa penyesalan dalam hati nuranimu sendiri. Kalau norma hukum adalah norma yang paling tegas, didenda, dipenjara, itu jelas, tegas, dan ada penegak hukumnya, yaitu bapak-bapak polisi. Hal yang akan didapatkan oleh orang yang melanggar norma kesusilaan adalah sebagai berikut, yaitu merasa bersalah. Betul, tadi sudah saya jelaskan ya. Lanjut. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani. Betul. Kalau kitab suci itu adalah norma agama, undang-undang itu norma hukum, kebebasan itu cuma plesetan gitu. Lanjut. Aduh, ini kepotong, mohon maaf ya. Salah satu jenis norma adalah norma kesopanan. Norma ini bersumber dari betul kebiasaan dalam masyarakat. Jadi norma kesopanan itu adalah norma yang bersumber dari kebiasaan. Contoh kebiasaan orang Jawa, jika berbicara dengan orang yang lebih tua itu tentu saja kalian harus memakai bahasa yang halus, yaitu bahasa kromo ya kalau orang Jawa. Ada di pelajaran bahasa Jawa. Lanjut, agar tidak terjadi pelanggaran norma agama, jadi masing-masing pemeluk agama harus meningkatkan iman dan takwa menurut keyakinannya ya. Betul, kalau kalian mendalami ajaran agama lain itu berarti kalian justru melecehkan agamamu, tidak boleh. Memahami ajaran semua agama tidak boleh, dan apalagi membandingkan. Dan kamu bicarakan dengan orang yang menganut agama lainnya akan memicu konflik. Selalu mengikuti kegiatan keagamaan. Nah, ya agamanya apa dulu? Kalau agamamu Islam, mengikuti kegiatan agama Katolik, beribadah khususnya dalam ranah beribadah ya nggak boleh. Acuh tak acuh terhadap pemeluk agama lain juga nggak boleh ya, tidak menghargai itu. Norma yang paling tegas adalah norma hukum, jelas ya. Norma kehidupan masyarakat yang selaras, selasi dan seimbang dapat dicapai jika dalam masyarakat telah memperhatikan hak dan kewajiban saling menghargai. Betul, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, jangan gonjang ganjing, nanti tidak seimbang akan menimbulkan konflik. Contohnya jika kalian menuntut hak terus tidak melaksanakan kewajiban ya nggak boleh ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa sebarkan ke teman-temanmu supaya menambah perbendaharaan soal PPKN kelas 7. Semoga nilainya UTS baik ya anak-anak. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.